Silakan duduk Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan kita bertemu pagi hari ini. Walaupun perjumpaan kita cuma 1 bulan sekali saudara. Tetapi saya percaya setiap pagi kita dipertemukan Tuhan juga melalui morning devotion. Dan itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pahami hari-hari ini saudara. Saya percaya hari ini kita juga akan diperlengkapi dengan pemahaman yang sebetulnya bukan pemahaman yang baru saudara, tetapi kita diingatkan Tuhan mengenai bagaimana caranya kita bisa menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Ya. Topik ini penting sekali saudara karena disadari atau tidak, kita sekarang ini di hari-hari penentuan ilahi. Hari-hari di mana Tuhan sedang memisahkan orang benar dari orang fasik. Hari-hari di mana Tuhan sedang memilih mana di antara kita, saudara dan saya yang telah dijadikannya sebagai anak-anaknya akan dijadikan milik kesayangannya Tuhan. Kalau saudara baca Maleakhi 3, 17, 18 ini kembali lagi diingatkan saudara. Karena itu jangan heran kalau kita sekarang ini kita dikumpulkan di tempat ini. Kenapa saudara? Karena ini waktunya kita kembali kepada posisi dan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Yang siap tidak siap setiap saat kita harus siap saudara. Untuk diutus Tuhan sebagai utusan kerajaannya. Kemanapun Tuhan bawa kita pergi, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Maka kita harus lakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Amin. Kenapa? Karena waktunya saudara. Ini kita benar-benar kalau ibaratnya kita sedang dalam perlombaan maraton lari, pertandingan lari. Kita ini ada di etape terakhir saudara. Kita sedang ada di ruang boarding, kita sedang menunggu sangkakala Allah terakhir dibunyikan. Jadi waktunya sudah sangat singkat dan bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Makanya mari kita introspeksi diri pagi hari ini. Posisi secara rohani kita ada di mana? Dan siapa kita saudara? Kalau kita sadar siapa kita, maka kita harus mengerti. Kita nggak bisa lagi hidup sekedar hidup Kristen, sekedar Kristen. Perjumpaan kita cuma sebulan sekali. Setiap minggu saudara pergi ke gereja masing-masing. Saya percaya saudara juga diperlengkapi, dibekali dengan pemahaman firman Tuhan yang benar. Tetapi setiap hari dari Senin sampai Sabtu saudara ada di mana? Nah itu akan menentukan siapa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Mari saudara lihat sebentar mengenai spiritual position dulu. Ya, kita posisinya ada di mana sekarang ini? Ya, tolong ditayangkan slide yang terakhir, ya. Ini spiritual position, ya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan piramida ini menggambarkan tingkatan atau posisi rohani setiap kita, ya. Piramida ini yang paling bawah saudara itu adalah posisi rohani di mana orang-orang baru percaya menerima Yesus, memberi diri dibaptis, ya, dan mereka benar-benar sudah lahir baru di dalam Kristus. Mereka menjadi pengikut Kristus. Ya, mereka disebut pengikut Kristus. Kenapa? Karena sejatinya yang disebut pengikut Kristus adalah orang sudah percaya, memberi diri dibaptis, kemudian mereka menyangkal diri, mikul salib, dan mengikuti jejak keteladanan Kristus. Itu namanya pengikut Kristus. Mayoritas orang Kristen sekarang ini ada di level ini saudara. Harusnya kita lihat ke atasnya. Kita harus menjadi seorang murid Kristus. Murid Kristus itu siapa? Murid Kristus itu bukan hanya sekedar orang yang mengikuti program-program pemuritan seperti yang diselenggarakan oleh berbagai macam
organisasi gereja. Tetapi murid Kristus adalah setiap pengikut Kristus. Itu harus dimuridkan. Dimuridkan menjadi muridnya Kristus. Apa tandanya bahwa kita menjadi seorang murid Kristus? Bukan hanya sekedar bertekun di dalam ajaran Kristus, tetapi kita harus bisa menunjukkan satu perubahan hidup yang radikal di dalam Kristus menjadi seperti Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Guru kita. Maka sebagai murid kita harus menjadi seperti guru agung kita, Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya saudara, sebagai murid Kristus kita harus siap dipakai Tuhan menjadi seorang hamba Kristus. Semakin kita dimuridkan, semakin kita menjadi seorang hamba Kristus. Semakin kita rohani, kita semakin rendah hati. Bukan rendah diri, semakin rendah hati saudara. Makanya level berikutnya kita harus siap dipakai Tuhan menjadi utusan-utusan, menjadi saksi-saksi Kristus kemanapun Tuhan utus kita. Yang namanya pelayanan, yang namanya pengutusan, yang namanya ibadah saudara. Itu tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh jabatan. Karena sekali lagi, kemanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita kerjakan dalam hidup kita, kita harus bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat bagi banyak orang. Ini amanat agung Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar pahami dan kita lakukan saudara. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kemanapun Tuhan utus kita, kita harus jadi utusan Kristus. Lakukan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus yang paling akhir Matius 28 ayat 20 bilang apa saudara? Ajarkan semua yang kuperintahkan kepadamu. Jadi nggak cukup hanya sekedar beritakan Injil, baptis orang, ya, kemudian jadikan mereka sebagai anggota gereja, jadikan mereka sebagai pengikut Kristus. Nggak cukup saudara, tetapi kita harus bisa mengajarkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, lalu sebagai sahabat Kristus kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya, kehendaknya. Lalu yang berikutnya, nah ini saudara perhatikan posisi kita sekarang ini harusnya ada di mana? Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua saudara. Posisi kita harusnya sekarang ini bukan lagi sekedar orang percaya, bukan hanya sekedar murid, bukan hanya sekedar utusan Kristus, bukan lagi sekedar sahabat Kristus, tapi posisi kita sekarang ini harusnya adalah tunangan Kristus, saudara. Tunangan Kristus. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, Rasul Paulus katakan begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu. Paulus sebagai dengan karunia kerasulannya telah dipakai Tuhan untuk mempertunangkan saudara dan saya kepada satu laki-laki yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita adalah perawan suci yang sedang dibawa Tuhan, dipertunangkan dengan Tuhan. Yesus menjadi mempelai-mempelainya. Jadi posisi spiritual kita sekarang secara rohani harusnya kita sudah ada di level sebagai tunangan Kristus. Sebagai tunangan Kristus kita gak bisa main lagi saudara. Kita gak bisa ke kiri ke kanan lagi. Karena Paulus katakan, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Tuhan kita juga sangat Tuhan yang pencemburu saudara. Jadi jangan kita membuat Tuhan marah sama kita. Ya. Hati-hati dengan hidup kita saudara. Nah oke. Nah ini kalau kita bicara spiritual position. Itu kaitannya tentu dengan kualitas kerohanian kita. Jangan berhenti, jangan merasa puas ketika hidup kekristenan kita baik-baik saja. Tuhan mau supaya hidup kita bukan jadi orang Kristen yang sekedar baik, tetapi kita harus pastikan kekristenan kita itu benar-benar berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Bermakna di hadapan Tuhan.
berharga di mata Tuhan. Amin. Dan bahkan kita harus mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Kolose 1:28. Nah kemudian kalau kita lihat secara pertumbuhan rohaninya saudara, dari sisi pertumbuhan rohani, kita posisinya sekarang kita nggak boleh lagi sebagai bayi rohani. Karena namanya tunangan Kristus itu pasti dewasa. Makanya sekarang ini PR kita, kalau saudara dan saya masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, kesadaran, itu artinya kesempatan untuk kita mengejar pertumbuhan rohani kita. Kita harus berusaha supaya kita menjadi seorang yang dewasa rohani. Bukan lagi kanak-kanak rohani. Apa tandanya bahwa kita dewasa rohani? Semakin kita dewasa rohani, bukan hanya sekedar kita semakin rendah hati saudara. Tetapi kita juga semakin mengerti apa kehendak Bapa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Karena Yesus katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Nah kehendak Bapa zaman ini apa? Itu harus kita lakukan, tidak ada pilihan lain saudara. Makanya kalau kita sekarang ada dalam posisi pertumbuhan rohani yang masih bayi rohani, ya kita mau tidak mau ya kita harus minta belas kasihan Tuhan. Kita harus minta supaya roh Tuhan, Roh Kudus menuntun kita, memimpin langkah kita dan mempercepat kita untuk kita mengalami pertumbuhan rohani ini. Karena Tuhan memberikan pertumbuhan itu kepada kita. Jadi kita harus jangan mengandalkan program-program yang diberikan oleh organisasi-organisasi gereja. Tetapi kita sendiri secara pribadi harus memberi diri kita siap di bawah Tuhan untuk mengalami satu pertumbuhan rohani. Bahkan karena kita sekali lagi kita dalam dekade penentuan ilahi, kita dalam masa percepatan ilahi. Kita nggak bisa lagi step by step saudara. Tapi kita juga nggak bisa jalan pintas. Makanya kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang diutus Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita. Untuk membuat kita mengerti kebenaran dan menjadi pelaku kebenaran. Dan Roh Kudus juga yang mengajarkan kepada kita kebenaran. Sampai kita bisa mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Nah kalau kita sudah mengerti posisi kita sekarang. Jadi jangan kita merasa tenang-tenang saudara. Kita harus mengejar pertumbuhan rohani kita masing-masing. Sekali lagi, pertumbuhan rohani itu tergantung kita dan Tuhan sendiri. Tuhan sudah memberikan kepada kita benih, Tuhan memberikan kepada kita iman, Tuhan memberikan kepada kita semua sarana dan juga segala prasarana yang ada. Tapi tinggal masanya kita mau gak kita pakai secara maksimal. Supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Kita sekarang sedang berpacu dengan waktu saudara. Kalau saudara sadar apa yang terjadi 3 tahun terakhir ini saudara ketika pandemi COVID. Itu tidak kebetulan. Tetapi saya yakin itu adalah terlepas dari apa itu pandemi COVID saudara. Dari mana itu dan sebagainya. Tetapi kita belajar dari pengalaman itu, dari kenyataan itu. Bahwa itu sebetulnya cara Tuhan menegur saudara dan saya. Ingat, ini kita ada di waktu-waktu terakhir. Makanya Tuhan lockdown gereja 3 tahun. Supaya apa? Supaya kita sadar, kembalilah kepada hakikat gereja yang sesungguhnya. Saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan. Sebab itu kita harus mengerti betul sekarang ini sebagai gerejanya Tuhan. Kita harus menyikapi sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Hiduplah menurut kehendak Bapa. Tidak ada yang lain yang lebih penting daripada itu. Sebagai orang Kristen yang memiliki jati diri sebagai anak-anak Allah. Sudah seharusnya kita menjalankan hidup kekristenan. Bukan lagi hanya sekedar melakukan praktek-praktek agamawi. Berhentilah saudara. Karena waktu kita gak banyak. Sekarang kita sedang ada dalam satu perlombaan, pertandingan, etape terakhir saudara. Jadi jangan buang waktu. Ya,
Kita harus pastikan hidup kekristenan kita ini bukan lagi hanya sekedar praktek-praktek agamawi. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah bagaimana cara kita hidup. Dan hidup kita itu harus dibangun di atas dasar hubungan yang benar. Antara kita, saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Dengan Bapa kita di surga. Kita harus kembali ke sini saudara. Jadi kekristenan itu bukan lagi bicara hubungan antara orang percaya dengan yang dipercaya. Tetapi karena identitas kita jelas. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dan 2 katakan. Kita karena kasih yang telah karuniakan Allah kepada kita, kita telah dijadikan anak-anak Allah. Berarti kita sekarang ini harus pastikan kita punya hubungan secara pribadi sebagai anak-anak Allah dengan Bapa kita di surga. Itulah kekristenan yang sesungguhnya saudara. Kekristenan yang sesungguhnya itu bicara sekali lagi bukan bagaimana kita menjalankan hukum-hukum agama. Apalagi hukum Taurat. Hukum Taurat yang terus dalam perjanjian lama tetap kita pegang itu sebagai satu norma. Sebagai satu cara untuk membedakan mana perbuatan-perbuatan yang dosa dan bukan dosa. Itu menjaga supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sadar sekarang ini kita hidup di zaman perjanjian baru. Di penghujung zaman akhir perjanjian baru. Sebab itu kita jangan lagi fokus hanya kepada hukum-hukum Taurat. Hukum-hukum agama. Hukum agama itu kan buatan manusia. Tapi kita tunduk di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Yang percaya dan mau katakan amin. Kita hidup sepenuhnya di bawah hukum kasih karunia. Makanya kita diselamatkan juga karena kasih karunia oleh iman. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita taat melakukan hukum Taurat saudara. Atau kita taat menjalankan kewajiban agamawi kita. Bukan. Tapi semata-mata hanya karena kasih karunia oleh iman. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bicara kekristenan yang sejati itu kita bicara hubungan. Bicara kualitas hubungan kita sekali lagi sebagai anak-anak Allah dengan Bapa kita di surga. Kualitas hubungan kita dengan Bapa itu ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan sesama. Karena apa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan begini. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita yang tidak kelihatan? Kalau kita tidak mengasihi sesama saudara kita yang kelihatan. Jadi simple saudara. Bagaimana mungkin kita bisa membangun hubungan yang berkualitas secara pribadi dengan Tuhan kita yang tidak kelihatan. Kalau hubungan pribadi kita dengan sesama saudara kita juga rusak. Ini saudara. Ada banyak orang hari-hari ini yang merasa dirinya Kristen, tetapi tanpa sadar telah menggantikan hubungan pribadinya dengan Tuhan melalui berbagai macam ritual-ritual dan praktek-praktek keagamaan yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 20 tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Matius 5 ayat 20 katakan apa? Yesus ngomong begini saudara, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk kerajaan Allah. Jadi berhenti saudara, jadi orang Kristen agamawi. Tuhan gak mau kita terjebak di situ saudara. Banyak orang yang berpikir bahwa dengan beribadah sebagai satu rutinitas dan melakukan berbagai kegiatan yang berlabel agama, mereka sudah membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Padahal gak jamin saudara. Saudara boleh mengklaim diri saudara orang Kristen yang luar biasa. Dipakai Tuhan melakukan banyak mujizat. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya demi nama Yesus. Tetapi Matius 7 katakan apa? Yesus katakan apa? Aku tidak mengenal kamu. Enyah daripadaku hai engkau pembuat kejahatan. Kenapa saudara?
Karena bukan itu yang Tuhan mau. Ibadah dan pelayanan kita, kalau tidak dibangun di atas dasar hubungan yang benar dengan Tuhan kita, maka itu sesungguhnya praktek-praktek agamawi. Hubungan yang benar dengan Tuhan itu hanya bisa dilakukan kalau kita bangun di atas dasar sikap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban atau mempraktekkan hidup keagamaan yang sifatnya ritual. Jadi tolong ini dipahami, dihayati, direnungkan saudara. Supaya kita jangan terjebak ke dalam polarisasi pengajaran-pengajaran yang keliru hari-hari ini. Dengan kata lain saudara, kita sekarang ini sedang di bawah Tuhan melalui situasi dan kondisi, diingatkan untuk kita masuk ke dalam satu dimensi yang baru dalam kekristenan. Apa itu saudara? Yang pertama, Tuhan ingatkan kepada kita bukan lagi hidup sekedar hidup sebagai seorang percaya atau menjadi seorang yang sekedar berstatus agama Kristen. Hati-hati saudara. Tetapi sejatinya kita harus benar-benar sadar, saudara dan saya sekarang ini adalah anak-anak Allah. Bukan lagi sekedar orang percaya. Bukan lagi seorang yang beragama Kristen. Bukan lagi seorang murid, tetapi status kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Bahkan kalau kita dewasa rohani, kita sadar kita sekarang bukan lagi sekedar anak-anak, tapi kita sekarang sudah tunangannya Kristus. Kita ini adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita sebagai anak-anak Allah adalah utusan kerajaan. Kita adalah ahli waris kerajaan. Jadi kita bukan anak sembarangan. Ya. Yang kedua saudara, perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen itu jangan lagi sekali lagi mengikuti praktek-praktek hidup agamawi, apalagi mengikuti standar hidup kekristenan orang-orang Kristen duniawi. Nanti dalam lain kesempatan saudara akan mengetahui ada 4 level kekristenan, ya. Dan yang paling berbahaya itu adalah kekristenan yang duniawi, saudara. Kelihatannya Kristen banget, tapi ternyata di hadapan Tuhan kita tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ingat, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tuhan tidak menilai itu saudara. Tuhan juga tidak peduli sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen, dari denominasi mana. Tuhan juga tidak peduli sudah berapa lama saudara melayani dan bagaimana ibadah saudara. Tuhan juga tidak lihat seberapa besar persepuluhan saudara. Tuhan juga tidak lihat seberapa besar ketaatan saudara. Tapi Tuhan cuma lihat 2 hal. Adakah ketika saudara mencari Tuhan dengan segenap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia? Hati. Tuhan lihat hati kita saudara. Apakah hati kita benar-benar takut akan Tuhan? Apakah hati kita benar-benar percaya kepada Dia? Apakah hati kita sungguh-sungguh mengenal Dia? Yang kedua, bagaimana dengan iman kita? Karena iman menentukan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Jadi ini yang paling harus kita kejar sekarang ini. Yang harus kita bereskan dulu ini hati saudara. Makanya saya selalu ingatin, kalau sekarang Tuhan masih berikan kita nafas kehidupan, kesehatan, kesempatan. Itu jangan disia-siakanlah. Periksalah hati kita masing-masing, beresin hati kita.
bereskan hati kita. Dan iman kita, pastikan iman yang menyelamatkan, saudara. Bukan iman sekedar percaya. Amin. Kita harus benar-benar pergunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen ya, yang benar-benar mengerti, saudara, bahwa kita adalah warga kerajaan Allah dan kita harus hidup sesuai dengan standar hidup kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Lalu yang ketiga, saudara, dimensi kekristenan yang kita harus hidupi sekarang ini, bahwa menjadi orang Kristen itu bukan berarti kita sudah menjadi otomatis anggota kerajaan Allah. Kekristenan itu hanya sekedar paspor, bukti bahwa kita sudah check in, saudara. Tetapi untuk kita bisa memastikan kita warga kerajaan Allah yang sesungguhnya atau tidak, itu kita harus benar-benar buktikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita sudah menerima janji Tuhan, tapi bukan berarti kita sudah hidup di dalam janjinya Tuhan. Coba sekarang saudara jujur sama diri sendiri. Saudara sudah tahu belum janji Tuhan itu apa dalam hidup saudara? Kalau saudara belum tahu janji Tuhan apa saja dalam hidup saudara, bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan? Padahal janji Tuhan diberikan bukan hanya sekedar nanti kalau mati masuk surga. Bukan itu, saudara. Itu bonus namanya. Makanya kita harus pastikan kita sekarang ini hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Jangan kita hanya sekedar mengklaim, kita tahu janji Tuhan ini, itu dan sebagainya, tetapi kita sendiri tidak mengalaminya. Janji Tuhan justru harus kita alami selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah selesai garis hidup kita di dunia, nggak ada cerita lagi soal janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena semuanya sudah finish. Pertobatan hanya bisa kita lakukan selama kita hidup di dunia. Pemulihan segala sesuatu hanya bisa kita lakukan selama kita hidup di dunia. Pembaruan hanya bisa kita hidup selama hidup di dunia. Bahkan perubahan hidup kita hanya bisa kita alami dan lakukan selama kita masih hidup di dunia. Pengampunan pun pengampunan hanya bisa dilakukan selama kita hidup di dunia. Kalau kita sudah koma, kita sudah koit, saudara, udah meninggalkan dunia ini, udah gak bisa kita mengampuni orang. Makanya lakukan sekarang. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, menjadi orang Kristen bukan berarti kita sudah otomatis menjadi anggota kerajaan Allah dan otomatis menerima penggenapan janji Allah. Karena ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Seperti halnya janji di dunia, saudara. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita nggak penuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, bagaimana satu perjanjian bisa digenapi? Memang dalam kedaulatannya Tuhan punya otoritas. Ada janji-janji yang sifatnya kedaulatan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan bagian kita sebagai anak-anak Allah, maka kita tidak mungkin bisa mengalami penggenapan janji Tuhan itu. Karena itu kita harus berjuang lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyelesaikan pertandingan iman kita dan benar-benar siap untuk memenuhi panggilan surgawi. Yang keempat, saudara, kekristenan dimensi yang sekarang ini kita ada mengingatkan kepada kita bahwa ketaatan itu bukan lagi sekedar taat. Kenapa? Karena di hari-hari pemurnian ini Tuhan menghendaki bukan lagi sekedar ketaatan dan kesetiaan. Karena yang Tuhan minta sekarang adalah integritas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Kristus. Ini akan Tuhan tuntut, saudara. Bagaimana integritas kita? Integritas sekali lagi bukan bicara soal ketaatan dan kesetiaan. Makanya saudara, ada orang Kristen yang puluhan tahun jadi Kristen. Melayani luar biasa. Tetapi ternyata Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Kenapa, saudara? Karena selama dia hidup, dia tidak memberikan yang terbaik. Dia tidak punya integritas.
integritas itu bukan sekedar ketaatan dan kesetiaan. Orang boleh taat dan setia menjadi orang Kristen 50 tahun saudara. Tetapi buahnya apa? Buah yang Tuhan kehendaki itu ada syaratnya. Dia harus berbuah baik, banyak, dan tetap saudara. Jadi enggak sekedar berbuah. Makanya Tuhan menghendaki supaya kita memastikan ya, bahwa di hari-hari penentuan ini, di hari-hari pemurnian ini kita harus bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa kita seorang yang punya integritas di hadapan Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Bukan sekedar taat. Karena banyak orang sekarang ini taat hanya supaya bisa menyenangkan hati orang. Supaya bisa berkenan sama orang. Galatia 1 ayat 10 katakan apa? Kalau kita masih mencari perkenanan manusia, kita bukan hamba Kristus. Banyak orang taat karena banyak orang yang lihat dia. Karena ada orang yang lihat. Padahal kita taat. Seperti Yusuf, dia taat, dia setia, dia punya integritas. Dia gak berani macam-macam. Kenapa? Karena dia tahu mata Tuhan selalu melihat dia. Bukan orang yang lihat, tapi Tuhan yang lihat. Makanya Yusuf adalah salah satu teladan integritas. Makanya di sini kita diingatkan saudara, standar kekudusan, kesucian, kesalehan kita juga harus mengikuti standar kerajaan Allah, bukan standar yang dibuat oleh dunia. Yang kelima saudara, dimensi baru kekristenan yang Tuhan kehendaki adalah bahwa kita harus memahami kehendak yang harus kita lakukan bukan lagi kehendak kita. Bukan lagi kata orang, tetapi kita harus memastikan kita melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Seperti halnya Daud. Kenapa Daud berkenan? Karena Daud melakukan kehendak Bapa di zamannya. Makanya Daud berkenan di hadapan Allah. Apa kehendak Bapa di zaman kita hidup sekarang ini saudara? Kita harus tahu dulu sekarang kita hidup di zaman apa saudara? Ya, zaman batu, zaman modern atau zaman apa? Kita hidup di zaman now. Zaman now itu apa saudara? Kita ada di penghujung zaman akhir Roh Kudus. Kita ada di penghujung zaman akhir kasih karunia. Makanya kita harus sadar kehendak Bapa di zaman now, di zaman kita hidup sekarang ini adalah, dengar baik-baik, yaitu bagaimana supaya kita bisa didapati Allah sebagai anak-anaknya yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan nanti pada saatnya tiba kita didapati Tuhan sempurna di dalam Kristus. Amin. Itu kehendak Bapa yang terutama terpenting di zaman ini yang harus kita lakukan. Lalu yang keenam saudara, di hari-hari penyelamatan ini kita bukan lagi harus mengejar perkenanan Tuhan, tapi kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi mengerjakan keselamatan kita. Yaitu dengan mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Memang di dunia ini tidak ada yang sempurna sekarang. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada anak Tuhan yang sempurna, tidak ada gereja Tuhan yang sempurna. Tetapi saudara, kita harus siap tidak siap, kita harus selalu siap setiap saat. Didapati Tuhan sempurna di dalam Kristus. Pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Kolose 1 ayat 28. Apa yang harus sempurna? Pada saat Kristus datang, Tuhan melihat iman. Makanya iman pengharapan kasih kita harus sempurna di dalam Kristus. Ketika Yesus datang, Yesus akan bertanya, adakah iman di bumi ini? Tuhan menghendaki iman yang sempurna. Makanya jangan setengah-setengah saudara. Kalau kita hanya menjadi orang punya iman sekedar percaya, dengar baik-baik. Yakobus 2:19 katakan, setan-setan pun percaya, bahkan gemetar. Jadi kalau kita hanya punya iman sekedar percaya, oh Yesus adalah Tuhan, dia adalah anak Allah, dia
mati di atas kayu salib, dibangkitkan pada hari ketiga dan seterusnya. Saudara hanya sebatas percaya saja. Saudara tidak lebih baik daripada setan. Kenapa? Karena setan percaya. Kenapa setan bisa percaya? Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri waktu Yesus dicambuk, waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus mati di atas kayu salib, waktu Yesus bangkit, pada waktu Yesus menampakkan diri, pada waktu Yesus naik ke surga. Iblis setan itu melihat dan dia percaya, makanya gemetar firman Tuhan katakan. Jadi kalau saudara dan saya hanya sekedar percaya saja imannya, saudara gak cukup. Gak lebih baik daripada setan-setan itu. Kita harus punya iman yang menyelamatkan. Yaitu iman di dalam Kristus. Iman yang dibangun di atas dasar firman Kristus. Dengan kekuatan hikmat Allah. Yaitu kekuatan Roh Kudus dan oleh hikmat Allah. Amin. Iman yang tahan uji. Iman yang benar-benar menyelamatkan. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya ulang yang keenam, di hari-hari penyelamatan ini kita bukan lagi harus mengejar perkenanan Tuhan. Ya. Bukan lagi kita berusaha untuk mencari perkenanan Tuhan. Tetapi kita harus memastikan sekarang ini bahwa kita benar-benar sudah mengerjakan keselamatan kita dengan mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Karena itu kita harus memastikan bahwa kita dan seisi rumah kita, dengar baik-baik. Konsep keselamatan di hari-hari terakhir ini bukan lagi bicara keselamatan secara pribadi, tetapi keselamatan secara kolegial. Kita dan seisi rumah kita. Saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul selalu bicara keselamatan itu kita dan seisi rumah kita. Artinya apa? Jangan kita menjadi orang egois yang hanya cari keselamatan sendiri, saudara. Perhatikan keselamatan pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, keturunan kita. Kita punya tanggung jawab. Karena dalam Yeskiel dikatakan kita disebut penjaga-penjaga Israel. Penjaga-penjaga umat-umat pilihan Allah. Kita harus selamatkan mereka. Kita harus bawa mereka kepada keselamatan. Amin. Jadi jangan suami-suami terutama sebagai imam-imam yang dipercayakan Tuhan tanggung jawab untuk menjadi penyelamat bagi keluarganya. Jangan kita egois, jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Perhatikan keselamatan istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara. Amin. Kalau kita percaya bahwa keselamatan itu kita dan seisi rumah kita, maka saya percaya kita tidak lagi sembarangan, saudara. Kita tidak lagi masa bodoh. Kita akan memperhatikan kita dan seisi rumah kita harus diselamatkan. Amin. Istri-istri juga punya tanggung jawab untuk mendoakan suami supaya suami bisa menjadi imam yang bertanggung jawab, imam yang baik, imam yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita dan seisi rumah kita. Kecuali saudara, kalau suami sudah dinasehati, sudah diinjili, sudah diberikan, sudah didoakan dan seterusnya, tapi mereka masih mengeraskan hati, itu pilihan masing-masing. Tapi kalau kita tahu bahwa orang sekitar isi rumah kita berbuat dosa, kita tidak memperingatkan, kita tidak menyampaikan Injil, maka kita bertanggung jawab atas nyawa mereka. Yang ketujuh, saudara, karya pengorbanan salib Kristus itu bukan hanya sekedar untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari neraka atau supaya kita sekedar masuk surga. Ini bicara mengenai arti karya pengorbanan salib Kristus. Melainkan supaya kita bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Nah, perhatikan ini saudara. Kisah Rasul 2:36. Kita harus menjadikan Yesus yang disalibkan 2000 tahun yang lalu itu menjadi Tuhan dan Kristus dalam hidup kita setiap hari sekarang ini. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Kristus dalam hidup kita, berarti Kristus menjadi pusat hidup kita. Hidup kita bukan hidup kita lagi seperti yang Rasul Paulus katakan. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus hidup dalam aku. Hidupku milik Kristus, segala yang kulakukan adalah untuk Kristus. Amin.
Kita harus bisa menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidup kita sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan dan transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi kalau kita benar-benar bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, Kristus menjadi pusat hidup kita setiap hari, setiap saat, baik di rumah maupun di ladang kita. Baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita dan sebagainya. Maka saya percaya Kristus juga yang berdaulat sepenuhnya atas segala keberadaan kita. Amin. Tuhan tidak akan biarkan kita bergumul sendirian. Jatuh tergeletak, gak bangun lagi. Tuhan juga tidak akan biarkan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan dalam kedaulatannya tahu persis siapa saudara dan saya. Tuhan tahu persis kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita. Bahkan Tuhan juga tahu persis apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Untuk masa depan yang penuh harapan. Amin. Jadi Tuhan gak akan biarkan kita sendirian saudara. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita harus pastikan kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, tapi bukan ngeroh. Bukan ngeroh saudara, tetapi kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh dan kita diubah menjadi semakin serupa dengan gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang terakhir saudara, dimensi baru kekristenan yang harus kita pahami dan alami adalah bahwa yang namanya hidup kekekalan itu bukan sekedar kita nanti mati masuk surga saudara. Tetapi hidup kekekalan itu justru harus dimulai selama kita hidup di dunia. Kita dan seisi rumah kita harus memulai itu. Dari mana mulainya? Dari pengenalan akan Tuhan. Seperti dalam Yohanes 17 ayat yang ke-7. Hidup kekal itu adalah ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Nah mengenal Tuhan dengan benar itu gak cukup hanya sekedar kita baca firman, dengar firman Tuhan atau dengar khotbah-khotbah. Atau kita ibadah tiap hari Minggu atau kita sekolah teologi, sekolah Alkitab dan sebagainya, gak cukup. Tapi mengenal Tuhan dengan benar adalah ketika kita bersedia merendahkan diri, memberi diri kita dibawa berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari. Amin. Memang proses perjalanan bersama Tuhan itu tidak selalu nyaman saudara. Bahkan ada kalanya kita dibawa sampai ke titik terendah dalam hidup kita. Baru di situ kita bisa mengalami yang namanya kasih karunia. Mujizat yang sesungguhnya. Amin. Baru di situ kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu ada. Makanya jangan heran kalau saudara semakin mau menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Saya ingatkan, saudara harus siap setiap saat menghadapi berbagai macam tantangan, tekanan, pergumulan dan seterusnya saudara. Saudara harus siap di bawah Tuhan meninggalkan zona nyaman saudara untuk bisa masuk ke dalam zona iman. Amin. Setiap orang tidak kecuali siapapun saudara dan saya harus bersedia meninggalkan zona nyaman hidup kita dan beranjak ke zona iman. Baru kita bisa didapati Tuhan layak. Kesimpulannya saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menjadi seorang Kristen yang sesungguhnya, kita perlu memperhatikan 4 hal saja saudara. Ya, itu apa? Yang pertama, saudara harus pastikan saudara benar-benar hari-hari ini bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan yang benar. 2 Petrus 3 ayat 18. Jadi saudara jangan menunggu. Sekali lagi, jangan menunggu saudara ditawari atau saudara diajak atau saudara dituntun, dipimpin, didorong-dorong saudara. Saudara harus punya kegerakan dalam hati saudara sendiri, keinginan, kehausan, kerinduan untuk benar-benar ingin mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita bukan cuma sekedar dikenal oleh Tuhan saudara. Bukan sekedar kita dikenan oleh Tuhan. Bukan sekedar kita dikasih oleh Tuhan.
Tapi kita akan dilayakkan Tuhan untuk memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Makanya jangan berhenti saudara. Jangan berpuas diri. Aku sudah menjadi orang Kristen benar. Udah cukup. Enggak saudara. Saudara tetap terus harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Yang kedua saudara. Memberi diri kita diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jangan keraskan hati. Simpelnya itu aja. Jadi Tuhan bisa punya caranya, waktunya sendiri, dan Tuhan bisa pakai apa saja, pakai siapa saja untuk menegur saudara dan saya. Untuk mendidik kita, membentuk kita, makanya jangan keraskan hati. Amin. Pekalah saudara. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, baik tidak baik keadaan kita, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa Tuhan ini enggak adil. Tapi bersyukurlah dan mengertilah apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki dari situasi kondisi itu. Makanya saya selalu ajarkan orang kalau sekarang ini kita sedang dalam pergumulan berat, jangan kita salah berdoa. Tapi datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan kita minta perkenanan Tuhan, buatlah aku mengerti Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan sekarang ini. Buat aku mengerti Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam hidupku. Jadi jangan kita fokus hanya kepada masalahnya. Tetapi di balik masalah itu, apa maksud dan tujuan Tuhan izinkan itu terjadi. Karena Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, pahami kebaikan Tuhan apa sih sebetulnya yang Tuhan hendak nyatakan melalui perkara yang kita hadapi ini. Amin. Lalu yang berikutnya saudara, memberi diri kita diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jangan keraskan hati, ya. Jangan kita merasa diri sudah sempurna, jangan merasa diri kita sudah menjadi orang yang tahu firman. Ya, tapi kita harus pastikan kita benar-benar semakin serupa dengan Kristus. Apa yang menjadi serupa dengan Kristus? Minimal saudara, hati kita dari sehari ke sehari menjadi semakin seperti Yesus. Seperti Yesus apa standarnya? Rendah hati, lemah lembut, penuh belas kasihan. Pikiran kita harus makin seperti pikiran Kristus, bukan pikiran serupa dengan dunia ini. Cara kita bicara perkataan Kristus yang keluar, bukan perkataan yang sia-sia. Cara hidup kita harus makin seperti Kristus telah hidup. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Jadi kita gak bisa lagi hidup seperti orang-orang dunia. Yang berikutnya saudara, yang ketiga, ini poin yang paling penting yang saudara tolong pahami dan alami. Yaitu kalau kita mau jadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Menata kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hari-hari ini dalam morning devotion yang saya bagikan tiap pagi, kita sedang dibawa untuk memahami hal ini saudara. Karena kesempatan kita sangat terbatas, cuma 1 jam begini saudara. Kita gak mungkin belajar semua. Nah makanya saudara perhatikan di situ. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di situ. Saya berharap itu bisa menjadi rema bagi kita. Amin. Yang terakhir saudara, untuk kita bisa menjadi seorang Kristen yang sesungguhnya, maka kita perlu menata kembali iman, pengharapan dan kasih kita. Jangan kita merasa sudah cukup. Periksa iman kita. Apakah iman kita benar-benar iman yang menyelamatkan? Atau belum? Kalau belum, jangan sungkan-sungkan, minta sama Tuhan. Tuhan pulihkan imanku. Kasih. Bukan hanya sekedar mengasihi dengan perkataan, tapi mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan. Jadi ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita melakukan konsolidasi besar-besaran dalam hidup kita sekarang saudara. Sebelum terlambat. Ya. Baik. Sampai di sini saudara diberkati. Amin. Ya. Nah, saya berharap saudara melalui pemahaman singkat ini kita bisa semakin mengerti sekarang ini. Karena waktu kita sudah semakin singkat, makanya kita jangan santai-santai saudara. Jangan buang-buang waktu untuk yang gak perlu. Yang gak membawa kita menjadi lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan.
periksa diri hidup kita masing-masing. Bagaimana kita mempergunakan setiap waktu yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Efesus 5 katakan apa? Pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana, hiduplah menurut kehendak Bapa. Bukan kehendak kita, bukan kehendak siapapun juga, tapi kehendak Bapa. Lakukan itu selama masih ada kesempatan. Amin.